wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas Teknologi Pendidikan E akan menyampaikan materi dengan judul Konsep Managing Pengelolaan Teknologi Pendidikan dan Penerapannya. Sebelum memasuki materi, perkenalkan saya Rismawati Agustina dengan NIM 2012-4120 dan dua rekan saya yaitu Saila Salma Anzaini dengan NIM 2012-4094 dan Rizal Jasir dengan NIM 2012-4239. Langsung saja memasuki materi yang pertama akan disampaikan oleh Rizal Jasir. Yang pertama ada pengertian managing pengelolaan. Pengelolaan adalah pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan penilaian. Adapun kawasan pemanfaatan dalam teknologi pendidikan dalam yang pertama pengelolaan proyek, yang kedua pengelolaan sumber, yang ketiga pengelolaan sistem penyampaian, dan yang terakhir pengelolaan informasi. Yang pertama ada pengelolaan proyek adalah perencanaan, monitoring, dan pengendalian proyek, desain, dan pengembangan. Yang kedua ada pengelolaan sumber adalah perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. Pengelolaan sumber meliputi yang pertama ada personil, yang kedua ada keuangan, yang ketiga ada bahan baku, dan yang keempat waktu, fasilitas, dan yang terakhir sumber pembelajaran. Selanjutnya, pengelolaan sistem penyampaian adalah perencanaan, pemantauan, pengendalian atas metode yang digunakan untuk penyampaian atau penyajian informasi kepada siswa, atau cara bagaimana bahan pembelajaran disampaikan. Pengelolaan sistem penyampaian memberikan perhatian kepada permasalahan produk seperti persyaratan perangkat keras maupun lunak, seperti dukungan teknis kepada pengguna maupun operator. Contohnya, dulu kita saat menjadi maba, kita mengikuti kegiatan user education, yang dimana pada kegiatan itu kita diberitahu tentang cara menggunakan fasilitas perpustakaan, seperti kita cara meminjam buku, cara menggunakan opak, digital e-learning, dan sebagainya. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu pengelolaan informasi adalah perencanaan, pemantauan, dan pengendalian cara penyampaian, pengiriman atau pemindahan, atau pemrosesan informasi dalam rangka menyediakan sumber kegiatan belajar. Pengelolaan informasi ini penting untuk memberikan akses kepada pengguna, yaitu untuk mengadakan upgrade atau revolusi kurikulum dan aplikasi pembelajaran, agar tujuan pembelajaran tetap menjadi komponen penting dari teknologi pembelajaran. Contohnya, pada setiap akhir semester kita disuruh untuk mengisi kuesioner di Google Form yang biasanya itu berisi tentang kinerja dosen, fasilitas kelas, dan sebagainya. Dari hasil kuesioner tersebut, salah satunya itu bertujuan untuk menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan strategi pembelajaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Saila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan pengelolaan teknologi pendidikan dalam sebuah lembaga. Bagaimana sih penerapan pengelolaan teknologi pendidikan dalam sebuah lembaga atau institusi? Nah, penerapan kawasan pengelolaan teknologi pendidikan sangatlah bermanfaat pada dunia pendidikan. Maka dari itu, untuk menerapkan pengelolaan teknologi pendidikan dalam sebuah sistem maupun lembaga pendidikan, khususnya seperti di UIN Pekalongan, tentunya dibutuhkan seseorang top leader atau seorang pemimpin seperti rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekannya, kemudian pendidik, dosen, pustakawan, atau tenaga pendidikan lainnya yang mempunyai kemampuan dalam pengelolaan proses dan sumber belajar. Mulai dari kategori yang pertama, pengelolaan yang dimaksud ada pengelolaan proyek di UIN Pekalongan. Dimulai dengan mencoba dengan mendesain satu program kurikulum
yang orientasi pembelajarannya diarahkan kemana. Maka dalam lingkup ini, lembaga tersebut akan membuatkan tim proyek yang membentuk tim atau pengelola proyek untuk pengembangan kurikulum dan bahan belajar dan sistem pembelajaran dengan orientasi pada tujuan tertentu. Bisa jadi berbasis KKNI, berbasis riset, berbasis gender, berbasis moderasi, kemudian diterapkan, dimonitoring, dinilai ketercapaiannya. Pengelolaan sumber mulai dari penyediaan anggaran yang memadai, ruang perkuliahan yang kondusif, koleksi pustaka atau buku, akses perpustakaan, komputer yang terhubung dengan jaringan luas atau internet, software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai. Jadi untuk pengelolaan sumber ini terkait bagaimana seluruh sumber belajar yang dimaksud, pesan orang atau hardware, software. Lalu kategori yang ketiga ada pengelolaan sistem penyampaian dan informasi. Mengelola akses digital library e-learning yang digunakan secara baik dan akses online koleksi perpustakaan yang terintegrasi dengan e-learning. Dalam UIN Pekalongan sudah memiliki seperti Sikadu, Sirek atau sistem registrasi mahasiswa, lalu ada perpustakaan online dan lain-lain. Nah, sehingga teman-teman yang login mengakses dalam sebuah institusi atau seperti di UIN Gus Dur Pekalongan ini yang sudah memiliki fasilitas online tersedia, jadi lebih mudah dengan adanya pengelolaan sistem penyampaian dan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.